Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual ya teman-teman, apa nih saya mau kasih teman-teman lihat ya produk kanan saya teman-teman ya, yang kali ini yang warna putih teman-teman ya, yang kayak begini nih. Nah ini teman-teman ya kan, ini we call this butcher's block ya teman-teman ya. Tapi ini bentuknya ini lebih ke segi empat ya, rectangular block ya teman-teman ya kan. Ini tebalnya ini 10 cm ya. Nah ini kurang lebih lebarnya ini ada 13 cm, 13 sama 14 cm ya. Nah, ini panjangnya kurang lebih ada 21 ke 22 cm teman-teman ya kan. Nah ini lumayan berat teman-teman, ada kurang lebih ada 3 kiloan teman-teman ya, kurang lebih 3 kilo kurang kayaknya ya. Nah ini bisa buat dipakai di pasar teman-teman ya, buat bacok ya. Nah jadi kalau yang mau yang minimalis ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu berat ya, nah, boleh pakai ini teman-teman ya kan. Mungkin kalau mau didoubling juga boleh teman-teman. Ada juga dulu saya punya customer yang di luar kota, dia beli 2 biji kayak begini terus dia sambung teman-teman ya kan, bisa begini jadi becomes 2 in 1 ya teman-teman ya, gitu blok. Atau mau memanjang juga boleh, tapi kayaknya saya rasa dia pakainya mungkin dia begini kali, jadi kesannya tuh lebih lebaran gitu teman-teman, begitu ya kan. Di this butcher's block ya teman-teman ya, bisa dipoles kembali nih ya kan. Ini bahannya nih quite universal ya teman-teman, dia bisa tahan panas, tahan tekanan ya. Udah gitu dia juga namanya tahan bahan kimia juga teman-teman ya, lumayan ini ya kan. Nah ini yang agak kecilan, nah, ini saya kasih teman-teman lihat yang agak besaran ya. Aduh, nah kan ini ya. Nah jadi ini juga ini lebih panjang, ini hampir kurang lebih sih lebarnya sama teman-teman tuh ya kan ya. Ini kurang lebih, nah ini juga hampir sama, cuma dia lebih panjangan dikit aja ya. Nah ini ini juga lumayan, ini udah kayaknya 3 kilo lebih ini ya, udah lumayan berat ya kan. Begitu, ini panjang kurang lebih ini hampir 30 cm teman-teman panjangnya ya kan. Nah oke, by the way teman-teman, saya mau info aja ya bahwa tuh kita juga udah ada di Tokopedia teman-teman ya. Tokopedia under the same name ya, H3 Ranger teman-teman ya, H3 Ranger ya. Itu kalau nanti saya kasih itu deh linknya di description deh teman-teman. Saya punya toko di Tokopedia ya, itu under the same name ya gitu ya kan. For ini ada custom sizes teman-teman, bisa kontak saya di Instagram juga ya, H3 Ranger teman-teman ya gitu ya kan. Nah oke, before I start ini topik dari teman-teman, I just want to info ya, kalau memang teman-teman merasa channel saya ini berguna ya, dan juga mungkin bisa memberikan insights for others teman-teman ya, mungkin juga bisa dibantu untuk to subscribe ya, to like and share teman-teman ya, also even comments ya. Oke, mungkin saya sedikit mau bicara teman-teman ya. Saya perhatiin ya, semenjak saya ada di sini di Indonesia, di Jakarta ya, selalu tuh kadang-kadang banyak sekali berita mengenai itu pembunuhan teman-teman ya, pembunuhan ya, mutilasi sini, mutilasi sana ya, sampai juga ada yang dicor gitu teman-teman ya, jasad di badannya. Kadang-kadang saya suka mikir ya, itu ini orang-orang seperti begini ya, kenapa, maksudnya saya pikir bisa punya hati, bisa punya tega begitu teman-teman ya. Itu hatinya itu ada di mana ya gitu, sampai itu perlu membunuh dan sampai ngecor gitu badannya. Taruh kita pun benci seseorang ya, kita benci seseorang atau kita nggak suka sama seseorang ya, saya sih udah banyak belajar teman-teman ya, kita benci orang, memang orang itu mengganggu lah ya. Kayak saya juga nggak usah jauh-jauh ya, mungkin kayak misal tetangga-tetangga saya lah ya, ada lah ya yang piara misal burung berisik lah ya, setiap pagi seharian burungnya tuh berisik terus ya, teriak-teriak ya. Atau dia pakai motor yang berisik itu ya, motor motor yang buat balapan begitu, yang selalu berisik lah, ada lah banyak teman-teman tahu di jalanan, yang mungkin teman-teman juga ada yang punya kali ya, motor berisik ya. Jadi dia nggak menyadari tuh bahwa suaranya mengganggu misalnya ya teman-teman, bisa dari pagi-pagi udah saya udah kebangunan gitu gara-gara kedengaran suara motor atau suara burung teman-teman ya. Atau bahkan pun ada orang misalnya ibu-ibu tua ya, teriak-teriak atau bagaimana, atau dia maki-maki bagaimana ya setiap pagi atau bagaimana teman-teman. Ada yang saya udah lapor ke security padahal ya kan, ini kan di komplek ya, di security ya kan. Nah, tapi tetap masih begitu teman-teman ya kan. Kadang-kadang tuh kita nggak kesel ya, udah dikasih tahu tapi berulang lagi tiap masih nggak berubah sama sekali. Kadang-kadang kita berpikir atau kita mungkin bisa setengah menyimpahkan ya, biar orang cepat pergi atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Tapi apa perlu saya membunuh mereka ya kan? Misal orang-orang yang dekat kayak begini gitu ya, sekitaran saya gitu ya, nggak usah jauh-jauh deh ya kan. Begitu saya rasa kita buat apa kita berbuat dosa begitu, maksud saya tuh begitu teman-teman ya kan. Kayak orang-orang begitu ya, nah, bilang katanya di beritanya sakit hati, gimana ingin membalas dendam gitu ya, jadi sehingga tuh bosnya tuh dicor atau pacar dibunuh karena dia selingkuhan atau pacar sama yang lain, atau bagaimana gitu, yang mahasiswi atau yang karyawan perempuan atau bagaimana ya. Jadi tiap kali beritanya tuh begitu lagi ya. Saya bingung ya, ini manusia begini ya kan, apa dia pikir dengan membunuh itu bisa menyelesaikan masalah ya kan, hanya membunuh, tapi pakai tangan kamu loh, kamu sendiri yang akan kena beban dosanya gitu ya kan. Buat apa ya kan, sekarang udah membunuh ya pasti ditangkap polisi ya kalau bersyukur dia bisa kabur ya. Mungkin kalau di luar negeri ya, kayak misalnya di US ya, jujur teman-teman ya, banyak kasus orang-orang hilang ya, badannya atau jasad tidak diketemukan
Nah, dia bisa kabur tuh karena negaranya kan besar sekali. Ya, dia bisa umpetin di hutan atau di mana ya badannya, ya kan, itu nggak ada masalah ya. Mungkin kalau di sini, di Pulau Jawa sini kan lebih banyak penduduknya, bisa ketahuan udah kecium baunya misalnya di mana ya, karena itu yang ketahuan ya, mungkin yang kalau nggak ketahuan bagaimana ya gitu teman-teman ya kan. Saya cuma hanya mau kasih tahu teman-teman ya, itu yang ingin atau punya niat ingin membunuh ya kan, atau ya mutilasi sampai memasak kayak kemarin yang di mahasiswa itu yang di video saya sebelumnya, teman-teman yang bisa dicek ya video sebelumnya tentang mahasiswa, pembunuhan mahasiswa ya, yang selain di UI itu yang di mana, yang di Sleman itu ya. Nah, dia itu belajar itu dari video-video, bukan dari seri-seri Netflix ya yang ada dari Amerika terutama ya. Oh, dia udah keenakan gitu bertahun-tahun, belasan tahun dia membunuh tiap orang, terus dia selalu dia masakin badan dimutilasi langsung dipotong badannya, terus dimasak itu, terus nggak ketahuan badannya juga, mungkin daging juga mungkin dimakan teman-teman ya gitu. Iya, dimakan kan. Nah, terus ya jadi ini orang-orang begini dia belajar, dia mengambil contoh juga dari luar ya, dia pikir oh gampang itu, udah bunuh aja, potong-potong jadi kecil-kecil, terus nggak ketahuan dimasak. Yang terakhir juga kayak di Hongkong gitu kan, yang perempuan itu yang terkenal yang kaya itu yang di Hongkong ya kemarin ini ya kan. Saya cuma hanya ingin menyadarkan teman-teman ya kan, kita ingin segampang itu dia pegang pisau atau ngambil membunuh orang itu ya kan. Nah, atau mungkin menembak orang itu atau bagaimana, itu karmanya sebenarnya besar sekali loh. Itu membunuh itu karma, kalau menurut bacaan saya itu karma paling berat, itu nomor 1 teman-teman ya. Nggak usah membunuh orang lah ya, membunuh misalnya kayak kita orang kalau ikutan ini ya, kepercayaan saya membunuh semut pun itu udah dosa ya kan. Membunuh binatang, semut ya, bahkan kecoa pun juga dosa. Kadang-kadang saya juga merasa bersalah ya. Saya ya kalau semut kadang-kadang udah kelewatan ya, kadang-kadang udah banyak gula atau banyak makanan, semut udah pasti udah ini lah ya. Kadang kecoa pun kadang saya nggak berani saya pukul ya, atau saya bunuh, saya paling benci saya sama kecoa ya. Terus saya cuma pakai sapu, saya lemparin dia jauh-jauh teman-teman. Jadi tapi saya nggak bunuh dia gitu, saya cuma lemparin dia jauh-jauh supaya jangan tuh masuk ke dalam kamar atau masuk dalam rumah ya, begitu ya kan. Nah, terus ya dulu saya sebenarnya punya ada kejadian waktu saya masih kecil ya kan, waktu saya ada di Bangka ya dulu. Mama saya sebenarnya orang Bangka ya teman-teman, orang dari mana, dari Jebus ya. Nah, itu kan banyak suka piara-piara binatang, piara-piara babi ya, anak-anak babi, piara ayam, bebek itu ya. Di sana lah, lucu lah dulu, saya masih kecil juga ya. Tapi udah gede sih juga, terakhir saya sana ada ya kan. Nah, terus udah gitu, itu pun yang mereka suka membunuh teman-teman, suka ngambil ayam, suka membunuh sendiri, atau ngambil babi membunuh sendiri. Itu pun saya sampai nggak berani loh. Saya pernah disuruh ya, dikasih, maksudnya ya yang cowok-cowok suruh tangkepin anak babi, terus mau dibunuh ya teman-teman. Saya sampai nggak berani loh, sampai saya gemeteran ya kan. Saya nggak tega teman-teman, saya jujur ya, saya nggak tega, sampai saya bilang udah deh nggak usah makan ya. Saya bilang saya nggak usah makan daging babinya gitu ya kan. Nah, pernah ya, saya sampai bilang begitu. Makanya kadang saya kalau lihat di sini ya, di Jakarta ya, kadang-kadang itu kambing-kambing tuh yang sapi-sapi yang mau dipotong ya, buat dimakan ya, itu ya kan. Nah, biasa tuh yang kayak kambing-kambing gitu, kadang saya suka lewat di jalan ya, pas lewatin tuh kumpulan kambing atau kumpulan sapi ya, hati saya juga kadang kasihan ya teman-teman. Saya jujur ya, saya bukannya against hewan yang mau disembelih buat kurban ya katanya ya. Iya. Nah, saya sebenarnya itu sih terserah ya, masing-masing punya kepercayaan, tapi saya nggak tega. Saya ngeliat binatang itu di jalanan ya, apalagi di pinggir-pinggiran jalan, saya ngeliat udah tahu nih, udah pada di itu ya, pada di ikat-ikat begitu ya. Nah, ngeliat itu kadang nggak tega. Lalu itu itu saya ngeliat ada pernah lihat video ya kemarin ya, yang daging sapi, binatang sapi yang besar itu ya, yang di mana itu yang besar sekali itu ya, sampai udah diituin, tapi dia nggak mau, malah dia berantak ngamuk ya, itu binatangnya ngamuk, terus dia sampai dia mau lari atau bagaimana, kasian sampai mungkin dipotong berkali-kali atau ditusuk berkali-kali, dia nggak mau mati-mati binatang teman-teman ya. Saya lihat video begitu di sosial media, kadang saya juga lihat, aduh, saya ngeliatnya nggak tega teman-teman ya kan. Itu binatang loh. Itu sudah itu yang di Bangka itu ya, saya juga pas saya nggak tahu ya, saya lihat kan mamanya tuh, mama babinya kan udah gede ya kan, udah mungkin dibilang udah tua ya, udah tua. Nah, anaknya juga udah ada yang gede sih. Terus udah gitu udah saya nggak tahu tuh pas besok, pas saya udah yang itu, saya punya II saya di sana ya, dia nggak bilang, dia cuma hanya bilang saya tuh babinya udah tua gitu, udah itu umur udah tua gitu ya kan. Nah, saya nggak tahu, pas besokannya itu babi udah nggak ada teman-teman ya kan. Terus saya ke belakang, saya lagi mau ke belakang lihat iseng, biasa lah iseng, nggak ada kerjaan. Pas saya cek, mama babinya kemana, udah nggak ada teman-teman, udah nggak ada. Ternyata katanya udah dipotong teman-teman ya kan, buat ya kalau kita kesana kan pulang kita sembayang ya. Nah, itu buat dijadiin makanan teman-teman, karena dia merasa tuh babinya juga udah tua, nggak takutnya dia yang atau dia sakit atau dia mati atau gimana ya, jadi dipotong duluan.
saya juga kaget ya, saya ngeliat tuh babi itu, lihat mamanya udah beberapa hari di sana kan, lihatnya ya ya memang bukan bukan apa binatang peliharaan saya. Tapi kita punya rasa kan, ya ampun itu dipotong, kita punya rasa kan kasihan gitu ya, udah kayaknya tuh ada ikatan sedikit, ada ikatan batin atau bagaimana ya. Kita lihatnya kita nggak tega ya, udah tuh mau ya mungkin gimana ya, susah juga mau ini. Dia, oh, kalau saya punya saya bilang sana, oh nggak apa-apa katanya, itu memang udah tua, udah harus diituin. Terus saya pikir cuman itu pun saya kadang saya nggak tega gitu teman-teman ya kan. Nah ini apalagi nih mau membunuh orang ya. Kebayang nggak gitu, misal kita orang kita benci ya, atau kita nggak suka ya, terus kita mau bunuh dia supaya hanya buat puasin kita punya apa nih kemarahan amarah kita gitu. Buat apa? Dia berbuat jahat ya, atau dia berbuat bagaimana terhadap kita ya, kita berlapang dada aja ya kan. Nah maksudnya kita terima aja ya dia mau berbuat begitu, ini kan nggak usah jauh-jauh deh, misal keluarga kita sendiri teman-teman ya, misal orang tua sendiri, saudara sendiri ya, keluarga dekat sendiri berbuat sama kita bagaimana ya. Jadi kita mau membunuh mereka semuanya. Ya enggak lah ya kan, buat apa? Buat apa kita pakai tangan kita ya, atau kita mungkin suruh orang ya, mungkin orang yang punya duit ya, pembunuh bayaran ya, oh suruh orang, oh habisin dia, habisin dia. Itu lebih parah lagi teman-teman ya kan. Nah itu lebih dosanya tuh lebih hebat lagi. Jadi perbuatan itu ya, walaupun kita pakai uang suruh orang bayar atau bagaimana habisin nyawa orang ya, itu lebih besar lagi teman-teman dosanya. Jadi jangan anggap ya kita hidup di dunia ini kita bisa berbuat seenak jidat nih, ngambil nyawa orang sini sana ya. Binatang pun kita, kalau saya ya, binatang pun saya menghargai nyawa mereka gitu, karena mereka itu bernyawa teman-teman. Kecuali tumbuhan ya, tumbuhan mau dipotong mau dimasak ya bodo amat ya teman-teman ya, misalnya ya kan. Nah kalau misalnya binatang ya, itu binatang ini orang manusia kayak kita ya punya hak hidup ya, bagaimana orang tuanya lahirin mereka ya, kayak misal si mahasiswa itu yang gimana tuh kemarin yang UI itu ya kan, orang tuanya begitu sedih ya, ngeliatnya juga nggak tega kan, mamanya, papanya ya kan, keluarganya semuanya. Udah begitu mana anaknya pintar lagi sekolahnya ya, katanya nilainya bagus atau bagaimana, dia jenius lah ya katanya ya kan. Itu dosanya berapa besar teman-teman itu, yang si pelaku pembunuh itu yang di UI ya, gitu ya kan. Nah itu bisa begitu punya tega, hati begitu, hati bengis dan hati sadis ya. Kamu liatinnya nanti ke rumah kamu ya kan, bukan saya ini ya, maksudnya itu semua akan ada timbal baliknya ya, cepat atau lambat ya teman-teman ya, begitu aja sih ya. Saya cuma simpel aja teman-teman, saya bikin video ini ya, saya cuma hanya mau memberi pandangan terbuka ya dan nasihat ya. Apa yang kamu perbuat ya di dunia ini, kamu tinggal enak bunuh sini bunuh sana ya, bunuh sini sana maksudnya ya kan, kamu lihatnya sendiri ya kan, apa umur kamu bisa panjang kan ya kan. Berbagai macam perbuatan itu semua akan timbal balik ke diri kamu sendiri, cepat atau lambat ya. Kalau ini dari mata pandang saya itu teman-teman ya. Jadi saya lihat di berita gitu, ini nggak ada habisnya ya. Saya enak jidat gitu ya. Makanya saya pikir saya bikin video ini teman-teman ya. Itu aja deh. Itu ya, kalau memang teman-teman bisa bantu saya, tolong ya di subscribe, di like sama share, and also comment ya teman-teman ya. I will reply. Ya kan. Oke, anyway thank you for watching ya. Semoga kita berjumpa kembali di masa depan teman-teman.